Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar dari kitab Daniel pasal 8 ayat 11 dan 12. Ayat 11, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Ayat 12, suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Dari pembacaan tersebut, saya mengambil sebuah tema, yaitu kebenaran dihapuskan, tapi semuanya berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia hari-hari ini sedang memasuki fase yang mengerikan. Fase di mana ada kebaktian-kebaktian yang diadakan kelihatannya rohani. Orang percaya kelihatannya beriman, tetapi sebetulnya kehidupannya fasik dan kebenaran ditumpaskan. Kelihatannya orang dunia di tengah-tengah jauhnya hidup kepada Tuhan, tetapi ia tetap kelihatan berhasil. Sampai banyak orang percaya menjadi khawatir. Mereka menjadi bingung, iri hati, dan berkata, kok bisa ya? Orang dunia ya, sudah terbukti hidupnya murtad dan meninggalkan Tuhan. Hidupnya fasik, kawin cerai, tetapi berkatnya selalu nyata. Inilah yang Alkitab sudah nubuatkan, bahwa akan ada saatnya di mana dunia ini memasuki fase demikian. Alkitab jelas berkata dalam ayat 12 yang kita baca tadi, bahwa suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Melihat dunia sudah masuk pada fase ini, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan fokus pada berkat, mujizat, dan keberhasilan, namun fokus selalu pada kebenaran. Kalau yang kita kejar selalu pada berkat, mujizat, dan kebenaran, maka kita itu akan menjadi orang percaya yang mudah sekali untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang harus kita kejar dalam hidup ini adalah kebenaran. Karena selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita mengejar kebenaran, maka kita akan melihat anugerah, berkat, kuasa Tuhan, mujizat, dan kemuliaan Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Tidak akan pernah berkekurangan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dan tidak akan pernah kekurangan hikmat bagi setiap orang yang bertahan dalam kebenaran. Percaya, selama kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan melihat dan memandang wajah Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan putus asa jika diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar seringkali baik buat kita, dan memang itu seringkali menjadi proses Tuhan dalam hidup kita. Di masa-masa yang sukar,
justru menjadi kesempatan yang baik untuk merubah karakter kita, untuk memperbaiki segala hal yang buruk dalam hidup kita. Jadi hidup kita semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan, semakin kuat di dalam iman, semakin kita memiliki sifat dan karakter Kristus. Jadi kita diproses supaya kita semakin hari semakin dimurnikan di dalam Tuhan, supaya didapati kemurnian iman dan percaya kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah merasa bahwa jika kita ada dalam masa-masa sukar, maka itu artinya Tuhan sedang meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir demikian. Stop untuk berpikir demikian. Kita harus selalu meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah sedikit pun meninggalkan dan membiarkan kita. Kadang justru kitalah yang sering meninggalkan Tuhan dengan berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Saya mengatakan bahwa dalam Tuhan sudah pasti ada pengharapan dan ada jalan keluar serta kemenangan dari setiap masalah kita. Sebab itu ketika ada masalah persoalan, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa. Tapi mari kita terus hidup di dalam kebenaran dan percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan kita. Tapi ketika kita berharap, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Hal yang ketiga adalah yang harus kita lakukan, tetap memandang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jika yang kita pandang adalah dunia dan segala kesenangannya, maka kita hidup dalam penderitaan setiap hari. Sebab dunia ini tidak akan bisa memberikan damai sejahtera. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi saudara dan saya. Orang yang memandang kepada Tuhan, saudaraku, saya percaya dia tidak akan mudah goyah, dia tidak akan mudah menyerah, tetapi dia akan kuat dan kokoh ketika diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Jadi tidak ada kata menyerah di dalam dia, tidak ada kata putus asa di dalam kehidupan dia, tidak pernah ada kata patah semangat ketika diperhadapkan dengan masa sukar dan sulit di dalam kehidupan dia. Orang yang memandang Tuhan, saya percaya dia akan tetap bersyukur, dia tetap bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Ingatlah bahwa sukacita kita ini bukan karena kita meraih berkat, bukan karena kita meraih mujizat, dan bukan karena kita meraih keberhasilan, tetapi sukacita kita karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan memampukan kita, karena Tuhan menolong kita, dan karena Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Sebab itu pandanglah setiap masalah dari sudut pandangnya Tuhan, jangan sudut pandangnya kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita akan kecewa. Tapi ketika kita pandang setiap masalah dari kacamatanya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia dan orang yang bersukacita. Saudaraku, keadaan dunia ini boleh fasik, kebenaran seperti dihapuskan, dan keberhasilan tetap dinyatakan. Tetapi saya mengatakan, orang yang terus hidup di dalam kebenaran akan mengalami fase pembebasan di mana kebaktiannya benar, kebenaran tetap ditegakkan, dan hidupnya berhasil dengan keberhasilan yang kekal. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati dan menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.